kasih karunia dan damai sejahtera Allah serta pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara, dimanapun berada, yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats khotbah yang tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-sekali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia menjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, yang dibungkus oleh tema sentral sesuai dengan Almanak HKBP, pengendalian diri terhadap teknologi. Ada baiknya kita lihat latar belakang dari para nats ini. Gambaran kota Korintus secara umum. Saudara-saudara, kota Korintus bukanlah kota kuno yang telah lama dikenal sebagai pusat perdagangan, budaya, dan berbagai macam kegiatan politik. Melainkan kota ini pernah dihancurkan oleh orang-orang Romawi pada tahun 146 sebelum Masehi. Barulah setelah kehancuran itu, kota Korintus
dibangun kembali oleh Julius Caesar pada tahun 46 sebelum Masehi. Setelah pembangunan kembali, kota ini pun dikenal sebagai pusat provinsi Romawi, yaitu Akhaya, yang pada tahun 55 Masehi dipimpin oleh Gubernur Gailio dan menjadi pusat perdagangan tembikar. Kota ini dikenal juga karena kemajuannya yang pesat dalam kebudayaan, dalam pendidikan, termasuk juga kota ini dikenal dengan banyaknya agama yang disebut dengan agama Helenis yang terdapat di sana. Kota ini didominasi oleh Acrocorinthus yang dikenal sebagai Dewi Asmara, dan pemujaan dewi ini banyak menghasilkan tindakan amoral yang didominasi oleh perlakuan seksual yang sembarangan. Dan pemujaan dewa-dewi Romawi di kuil-kuil utama. Dan orang-orang Kristen di Korintus ada sebagian yang termasuk pengikut praktik-praktik amoral tersebut. Saudara-saudara, penyimpangan-penyimpangan amoral tersebut dalam konteks nats ini ditekankan oleh Rasul Paulus untuk mengingatkan sekaligus penguatan kerohanian bagi setiap umat Kristen pada saat itu di Korintus, termasuk pada saat ini dan selama kekristenan masih ada di dunia ini. Dalam ayat 15 dan ayat 19 dalam nats ini dikatakan, ayat 15, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Demikian juga dalam ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Saudara-saudara, berkaitan dengan latar belakang gambaran kota Korintus secara umum tadi yang di atas, di mana ada 3 pokok kemajuan daripada perdagangan, kebudayaan, dan pendidikan. Walaupun di sana termasuk banyak agama Helenis, menjadi tantangan tersendiri di masa kita saat ini, tantangan gereja, tantangan umat Kristen di masa saat ini. Saudara-saudara, sejak dikulikannya zaman globalisasi memasuki abad 21 ini, kita juga telah disuguhkan dengan yang disebut dengan perdagangan bebas. Orang-orang luar, misalnya negara kita Indonesia ini, tidak menutup kemungkinan lagi orang dari luar negeri, dari negara tetangga, Asia, Eropa, bahkan Amerika, membuka usaha dan perusahaan di negara kita ini, di Indonesia. Ini bahkan sudah terjadi
pekerja-pekerja dari luar negeri, tidak tertutup kemungkinan akan banyak bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini. Sebagian perusahaan juga telah melaksanakan demikian di negara kita. Bahkan persoalan tenaga kerja dari negara China belakangan ini banyak menyedot perhatian publik di daerah timur Sulawesi sana, baik daerah Jakarta dan daerah-daerah lain yang ada perusahaan-perusahaan besar. Apakah pekerja-pekerja ini mereka lebih tangguh? Apakah mereka lebih kreatif? Apakah mereka lebih jujur? Karena sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Ini juga menjadi satu tantangan dan pergumulan bangsa kita, termasuk bagi mahasiswa-mahasiswa bangsa ini dan kita juga masyarakat Indonesia, generasi-generasi anak. Menjadi tantangan dan renungan tersendiri bagi kita. Tetapi saya bukan mau menyoroti hal itu. Tetapi dengan pesatnya dunia usaha di masa kita saat ini, tidak tertutup kemungkinan akan mempengaruhi nilai-nilai budaya bangsa kita sendiri. Tidak tertutup kemungkinan mempengaruhi keagamaan, nilai-nilai religius, termasuk pendidikan. Apalagi saya sebagai orang Batak, karena saya ini melayani sebagai pendeta HKBP, satu dari beragam suku di negara Indonesia yang kita cintai ini, harus sungguh-sungguh menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya sebagai suku orang Batak. Dari ratusan suku-suku yang ada dari Sabang sampai Indonesia, Merauke. Karena dua sumber yang pasti menciptakan generasi muda mampu eksis, mampu bertahan, meraih kehidupan yang lebih baik di masa depan. Secara khusus orang Batak dan pengikut Kristus maupun bagi masyarakat, yaitu pertama adalah gereja, kuria, yang tidak lelah-lelahnya mengajarkan firman Tuhan sebagaimana Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikian juga apabila kita bandingkan dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai 20, amanat agung Yesus Kristus bagi murid-muridnya untuk menyebarkan firman Allah ke seluruh dunia. Demikian juga dalam Markus pasal 16 ayat 15 sampai 16. Amanat agung Yesus Kristus Tuhan kita juga bukan hanya kepada bangsa tapi kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Artinya melalui pelayanan gereja, pelayanan kuria, dalam arti bukan hanya gedung gereja,
Karena Yesus berkata, di mana 2 atau 3 orang atas namaku ada di sana. Jadi atas nama Yesus itu gereja, dimanapun kita berkumpul. Itu artinya gereja. Di situ ada firman. Jadi melalui pelayanan gereja, hal ini dapat dan terus mengingatkan jemaat, mengingatkan masyarakat, supaya tidak lupa dengan Tuhan melalui firman Allah. Yang kedua, saudara-saudara, yaitu budaya. Mengajarkan peradaban, mengajarkan sopan santun, etika dan moral, dan nilai-nilai budaya ini tidak bertentangan dengan firman Allah, karena keduanya memberi nilai-nilai yang baik dan membawa ke arah yang benar. Ini harus hidup dalam setiap orang tua, generasi yang lebih tua, untuk ditanamkan kepada generasi-generasi muda sekarang dalam pembudayaan nilai-nilai kebaikan di masa perkembangan teknologi media sekarang. Secara khusus etnik Batak dan pengikut Kristus atau etnik-etnik yang lain yang bisa mendengarkan firman harus merubah cara-cara seperti yang dilakukan oleh China dengan motto Chinese wisdom, kebijakan dan kebijaksanaan Cina. Artinya mereka selalu mencari beberapa sumber kehidupan, bukan tergantung satu pokok saja. Bukan seperti etnis Batak yang selalu mengeluh, buhana mau pahenon, nungau nasib, nungau sibaran. Tidak betul. Itu salah. Bertani hanya dari situ melulu. Berdagang hanya dari situ melulu. Aparat sipil negara hanya dari situ melulu. Masih banyak peluang. Ingat, tinggalkan pola-pola lama. Di kedai, di lapo, waktumu habis lebih daripada 2 sampai 3 bahkan 5 jam. Padahal mengeluh, mengkritik, bahkan engkau tak pernah ke gereja, tak beres tanggung jawab. Tinggalkan. Jangan hanya berkutat dalam hal-hal demikian. Bertobat dan bergerak merubah. Belajarlah supaya dapat kerja. Tetapi belajarlah supaya dapat kerja dan dapat memberikan pekerjaan. Itu perubahan. Belajarlah supaya dapat gaji. Tetapi belajarlah supaya dapat engkau menggaji orang lain. Belajarlah supaya pintar. Tetapi belajarlah supaya engkau juga bisa mencerdaskan bangsa, mencerdaskan keluarga, mencerdaskan sekitar. Itu yang harus dirubah. Sebagaimana filosofi dari Chinese wisdom, kebijaksanaan China. Kita tidak salah mencontoh yang baik bagi kehidupan kita dan generasi.
Karena perpaduan daripada gereja dan budaya. Karena gereja itu adalah wadah pemberi firman Tuhan dan kolaborasi dengan nilai-nilai budaya yang mengajarkan kebudayaan, etika, moral. Maka akan tumbuh generasi-generasi muda peraih masa depan dan takut akan Tuhan. Dan tidak lagi mencemari nama Tuhan melalui hal-hal kegelapan, hal-hal magis, penyembahan berhala, perdukunan, dan kejahatan-kejahatan lain. Bahkan Rasul Paulus dalam ayat yang ke-12, semua berguna bagi dirinya, tetapi yang berguna itu tidak semua bermanfaat dalam tubuh kita. Tidak semua bermanfaat dalam tubuh untuk membangkitkan kesehatan kita, termasuk memuji memuliakan nama Tuhan. Maka ada namanya vegetarian. Buah-buahan, sayur-sayuran, itu yang lebih ditingkatkan. Berguna semua yang diciptakan Allah ini dalam kehidupan kita. Tetapi apakah bermanfaat semua dalam kehidupan kita? Membawa kesehatan, membawa kita lebih baik, termasuk membawa memuji memuliakan nama Tuhan. Karena perjinahan itu menyangkut perjinahan rohani, yaitu menduakan Tuhan dalam hidupnya. Demikian juga perjinahan jasmani. Karena dalam buku berjudul 1 Milenium Etnik Batak dan etnik lainnya, termasuk pengikut Kristus dan masyarakat yang dapat mendengarkan firman ini. Yang dua hal itulah yang dapat membuat bertahan dan pasti akan bertahan, yaitu tadi gereja, huria, dan budaya. Untuk diwariskan terus-menerus, supaya beradab, supaya santun, supaya rajin, ulet, tangguh, untuk meraih kemajuan dalam setiap peluang yang ada, yang diberikan oleh Tuhan terhadap siapapun. Gereja dan budaya mendidik anak-anak untuk menciptakan akhlak yang baik, karakter yang baik. Karena sudah banyak suku-suku di dunia ini, termasuk Indonesia, telah hilang dan lenyap karena kehilangan budaya. Oleh karena itu, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, yang telah disediakan oleh Allah di dunia ini, marilah kita lakukan hal-hal yang baik untuk Tuhan dan demi Tuhan, dan kebaikan bagi diri kita, termasuk kemuliaan bagi Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya saudara-saudara, semua yang diciptakan Allah di dunia ini adalah baik, tetapi tidak seluruhnya bermanfaat dalam kehidupan kita, yang membawa kebaikan bagi kita, termasuk untuk kemuliaan Allah dalam kehidupan. Bahkan dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Hal inilah yang harus diwariskan generasi-generasi tua. Bagaimana gereja dalam dirinya, karena dirinya itu gereja. Dalam ayat 15
Dan ayat 19, apakah kamu tidak tahu tubuhmu gereja, tubuhmu bait Roh Kudus? Dan hal itu dikatakan oleh Rasul Paulus hanya kepada manusia. Karena kita yang dicipta sesuai dengan rupa Allah sendiri. Kita diberikan berpikir, diberikan roh, karena kita manusia yang unik, spesifik, dan ciptaan yang lebih terbaik bagi Tuhan. Saudara-saudara, dalam nats khotbah ini, apabila Rasul Paulus menekankan sebagaimana dalam ayat 15 dan ayat 19 dalam nats, bagi saya dalam pergumulan melalui para ahli-ahli dan pakar-pakar yang telah dahulu memberikan kontribusi dalam nats ini, bukan hanya soal perzinahan dalam bentuk jasmani yang harus kita lihat, tetapi perzinahan rohani. Walaupun jasmani perlu dapat teguran dari gereja, bimbingan, tetapi sebab musababnya, akar masalahnya apa? Sebagaimana yang terjadi di Korintus pada saat itu juga yang kita hadapi di masa kita ini. Maka pembenahannya harus memperkokoh akarnya, yaitu gereja, kuria, karena diri kita adalah gereja, keluarga kita gereja, masyarakat itu gereja, dan budaya. Artinya, firman Tuhan harus terus menggeram dan menerang setiap saat dalam setiap langkah dan aktivitas manusia, supaya nilai-nilai budaya tetap terjaga dengan baik di dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam organisasi. Walaupun kita menghadapi di tengah-tengah arus globalisasi, perdagangan bebas yang semakin besar ini, demikian juga nilai-nilai kebudayaan yang dapat tergerus, yang belum jelas akar dan arahnya. Juga pendidikan harus menjadi modal utama, yaitu belajar terus-menerus. Bukan soal gelar, tetapi belajar yang baik dan mempelajari hal-hal yang baik. Karena investasi termahal adalah pendidikan. Dengan banyak belajar dan mempelajari segala perkembangan, akan muncul dari sana pertanyaan, how to invest? Menjadi motivasi dan dorongan bagi siapapun mencari sumber penghasilan lebih daripada satu. Apakah dia seorang petani, apakah dia seorang pedagang, apakah aparat sipil negara, di BUMN, BUMD, atau apapun profesi. How to invest? Belajarlah dari China wisdom. Dengan cara merubah, jauhkan jiwa-jiwa mengeluh. Jauhkan jiwa-jiwa hanya melihat kesalahan dan kekurangan. Jauhkan cara-cara hanya mengkritik tanpa memperbaiki dirimu.
tetapi tetap menghindari. Jangan sampai menduakan Tuhan, yang disebut perzinahan rohani. Karena dalam kitab perjanjian lama, Hosea, apabila kita renungkan kenapa Allah harus memerintahkan kepada Hosea untuk menikah dengan perempuan Sundal, dari situ kita harus memahami bahwa Allah itu sebagai pengantin laki-laki, mempelai laki-laki. Gereja itu, kita ini, sebagai mempelai wanita yang telah berzina secara rohani, menyembah berhala, bahkan menyembah diri kita. Kita duakan Tuhan, bahkan menyembah ciptaan Allah. Dan itulah salah satu amarah sampai lewat titik kulminasi dari Allah apabila telah melanggar hukum Taurat 1, 2, 3, dan 4. Karena dalam hukum Taurat yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh Allah lain kecuali aku. Demikian Allah katakan. Maka di dunia ini yang patut dan pantas disembah, dituruti hanya Allah Yahweh, Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Maka Paulus menutup nats dalam ayat 20, bahwa kita telah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Siapapun yang tidak menghargai penebusan itu, dia merasa tidak menghargai. Sama seperti kalau kita memiliki barang berharga, kita akan rawat, kita akan jaga. Saya sering pakai pulpen Pasteur yang murah. Kalau hilang saya nggak peduli. Tapi kalau ada pulpen yang ada emas dan berlian, pasti kita jaga karena mahal. Jadi apapun yang mahal, yang sangat berharga, pasti kita jaga dan kita rawat. Maka ingat, siapapun yang tidak menghargai penebusan Kristus, dia itu adalah orang-orang yang tidak punya harga. Orang-orang rendah. Karena kita telah ditebus dengan sangat mahal oleh tubuhnya, oleh darah, dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam segala pergumulan, maka praktek prostitusi yang ada di Korintus pada saat itu semakin liar kita lihat sekarang daerah-daerah. Maka hindari hal itu. Karena itu sudah ratusan abad. Maka selalu saya tekankan, ada istilah teologi ikan lele. Dia hidup di dalam lumpur, tetapi dia tetap ikan lele di tengah-tengah lumpur. Walaupun kita hidup di tengah-tengah praktik-praktik dosa ini sekarang, praktek-praktek kesalahan ini, di tengah-tengah manusia-manusia kerdil yang tidak berharga, tidak apa-apa. Karena kita telah ditebus dengan sangat mahal oleh tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan ceburkan kehidupan ke sana. Hindari orang-orang yang kerdil demikian. Saudara-saudara, apabila kita sungguh-sungguh bekerja sesuai dengan kehidupan dan profesi yang telah diberikan Tuhan, apakah hamba Tuhan, apakah petani, apakah pedagang, aparat sipil negara, TNI, Polri, syukuri. Karena di sana ada kuasa Tuhan untuk memberikan berkat terhadap diri. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan baik untuk Tuhan dan demi Tuhan. Biarkan Tuhan memberkati lebih daripada apa yang kau pikirkan dan apa yang kau kerjakan. Tetapi jangan berikan kehidupan kepada praktik-praktik yang bertentangan dari peradaban kita, dari etika moral kita, apalagi yang bertentangan dari firman dan hukum Tuhan.
Apabila kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, apalagi kita mengerjakan bahwa itu pekerjaan Roh Kudus, percayalah Roh Kudus akan mewujudkannya. Walaupun tantangan harus kita hadapi. Tetapi ingat, Yesus Kristus sebagai patron kehidupan kita telah melaksanakan di tengah-tengah kehidupan yang semraut, yang amburadul, yang tak bermoral, tak beretika, tak berbudaya. Tapi Yesus Kristus mampu mewujudkan kehendak Allah harus jadi. Kehendak surga harus menang. Itu yang harus menjadi contoh keteladanan bagi kehidupan. Tuhan Allah akan memberi pertolongan kepada saudara-saudara, siapapun saudara, melalui kuasa Roh Kudus, untuk selalu bagi orang yang gemar melakukan kebenaran firman Tuhan, cepat atau lambat kebenaran firman Tuhan pasti menang dimanapun dan kapan. Dan tema sentral HKBP dikatakan pengendalian diri terhadap pengaruh teknologi. Dalam Efesus 6 ayat 12, ayat terakhir dalam ayat 12, kita menghadapi roh-roh di udara. Banyak kuncingan-kuncingan berita hoax melalui media, maka bijaksanalah melihat, bijaksana mendengar, bijaksana menerima, dan bijaksana memakai. Artinya sudah ratusan abad yang lalu Rasul Paulus melihat jauh ke depan sebelum Alvin Toffler dan John Stott melihat, dan pakar-pakar yang lain. Firman Tuhan sudah mengingatkan dalam Efesus 6 ayat 12 tentang teknologi. Kita syukuri teknologi ada, tetapi jangan kita pertuhankan teknologi karena itu ciptaan. Kita tetap mempertuhankan Tuhan Sang Pencipta, Sang Khalik. Bagi saya, pengendalian diri dari roh-roh di udara itu yang kita hadapi sekarang membuat kita kuat supaya kita menjauhkan perjinahan rohani. Tetap Tuhan Allah yang kita sembah, tetap Tuhan Allah yang kita akui. Yesus Kristus juru selamat, jalan, dan Roh Kudus menolong. Maka Roh Kudus mengendalikan hidup kita, termasuk hidup saudara. Dan melalui khotbah ini, para orang tua mewariskan nilai-nilai gereja, nilai kuria, firman Tuhan, dan budaya ini dalam kehidupan generasi kita. Supaya generasi-generasi ini bisa kita kendalikan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dan Tuhan memberkati saudara-saudara dimanapun berada melalui kehadiran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah mengingatkan kami bahwa Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah Tuhan yang patut kami sembah dan puja. Kami tidak patut menyembah ciptaan Allah, apapun bentuknya dalam kehidupan kami, karena itu perjinahan rohani. Dan kami menyadari bahwa tubuh kami sangat berharga Engkau tebus dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Karena tubuh kami adalah bait-Mu dan tempat bersemayam Roh Kudus. Kuatkan kami Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami untuk kami laksanakan dan berbuah. Engkau sertai langkah kami, aktivitas kami. Dan kami sungguh percaya bersama Tuhan kami menang. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka juga kuat dalam kehidupannya, disinari dan digarami firman, untuk mengakui Engkau Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus sebagai Tuhan yang patut disembah dan dituduh. Dan generasi-generasi tua selalu mewariskan nilai-nilai gereja, firman Tuhan, dan budaya di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, berkati seluruh gereja-Mu, hamba-hamba Tuhan, dan jemaat-Mu dalam aktivitas mereka, anak-anak mereka, aktivitas mereka.
supaya kami mau dirubah dan merubah oleh kuasa Roh Kudus untuk meraih yang lebih baik ke masa yang lebih. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau dengarkan kami dan Engkau turuti kami sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.